Halo, kali ini kita akan ngobrol tentang appendicitis atau yang sering dikenal sebagai radang usus buntu. Mungkin kamu juga pernah dengar. Bayangkan di perut kanan bawah kita ada sebuah kantong kecil bernama usus buntu. Banyak orang menganggapnya sepele. Padahal kalau meradang bisa jadi masalah serius yang disebut appendicitis. Di video ini kita akan bahas tuntas mulai dari apa itu appendicitis, gimana proses terjadinya, dan juga sampai cara penanganan dan tips nutrisi untuk penyembuhannya. Jadi, apa sih appendicitis itu? Appendicitis itu adalah peradangan pada usus buntu, bagian kecil berbentuk jari yang menonjol dari usus besar. Penyakit ini cukup sering terjadi, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, dan tergolong keadaan darurat yang harus segera ditangani. Untuk alurnya, appendicitis biasanya dimulai dari adanya sumbatan di dalam usus buntu. Sumbatannya bisa berupa tinja yang mengeras, pembesaran jaringan limfoid, benda asing, tumor, atau parasit. Akibatnya, lendir dan bakteri jadi menumpuk. Selanjutnya, akan kita bahas tentang patofisiologi appendicitis. Penyebab utama appendicitis adalah obstruksi atau sumbatan pada lumen appendix. Ketika lumen ini tersumbat, bakteri di dalamnya akan berkembang biak dengan cepat, menghasilkan nanah dan meningkatkan tekanan. Tekanan yang meningkat ini menekan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah terganggu atau disebut iskemia. Proses ini akhirnya memicu peradangan, bahkan dapat menyebabkan pecahnya appendix atau perforasi yang sangat berbahaya. Pada anak-anak dan remaja, penyumbatan biasanya disebabkan oleh pembesaran jaringan limfoid, sedangkan pada orang dewasa dan lansia, feses yang mengeras atau dikenal sebagai fekalit lebih sering menjadi penyebabnya. Inilah gambaran bagaimana infeksi dan inflamasi terjadi pada jaringan appendix. Itulah bagaimana proses appendicitis terjadi di dalam tubuh, mulai dari sumbatan hingga resiko pecahnya appendix. Lalu, bagaimana cara penanganan medis yang tepat untuk kondisi ini? Mari kita bahas pada bagian selanjutnya, farmakoterapi dan pengobatan appendicitis. Penanganan medis untuk appendicitis tergantung pada tingkat keparahannya. Jika kasus masih ringan atau belum terjadi perforasi, maka antibiotik dapat menjadi pilihan utama. Namun, secara umum, operasi pengangkatan appendix atau appendektomi tetap merupakan terapi baku. Jika appendix sudah pecah atau perforasi, maka operasi harus segera dilakukan. Antibiotik diberikan baik sebelum maupun sesudah operasi untuk mencegah atau mengatasi infeksi. Beberapa antibiotik yang digunakan meliputi ertapenem diberikan secara intravena 1 gram per hari selama 3 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan kombinasi levofloxacin 500 mg per hari dan metronidazole 500 mg 3 kali sehari secara oral. Pilihan antibiotik lain termasuk ceftriaxone, cefotixin, dan metronidazole, tergantung pada kondisi pasien dan kebijakan rumah sakit. Untuk meredakan nyeri, diberikan analgesik seperti paracetamol, ibuprofen, dan jika nyeri sangat berat bisa digunakan opioid dengan pengawasan ketat. Dengan kombinasi antara terapi obat dan tindakan bedah, tingkat kesembuhan appendicitis bisa sangat tinggi. Setelah menjalani pengobatan, baik dengan antibiotik maupun operasi, proses penyembuhan pasien juga perlu didukung dengan nutrisi yang tepat. Pada bagian berikut ini, kita akan melihat bagaimana pola makan mempengaruhi pemulihan sistem pencernaan pasca appendicitis. Pemulihan dari appendicitis tidak hanya memerlukan tindakan medis, tetapi juga dukungan nutrisi yang tepat. Tahap pertama adalah fase akut atau sebelum operasi. Pada fase ini, pasien harus berpuasa total sampai dinyatakan aman oleh dokter untuk makan dan minum. Setelah operasi, yaitu pada hari pertama dan kedua, pasien hanya diperbolehkan mengonsumsi diet cair jernih seperti air putih, kaldu, jus tanpa ampas, dan gelatin. Memasuki hari ketiga dan keempat, pasien mulai diberikan makanan lunak seperti bubur, kentang rebus, sup bening tanpa sayur kasar, dan puding. Setelah pemulihan awal, pasien dapat kembali ke diet normal secara bertahap. Disarankan untuk memperbanyak makanan berserat seperti sayur matang, buah tanpa kulit, roti gandum, oatmeal, serta menambah asupan protein rendah lemak dan probiotik. Hindari makanan yang dapat mengganggu pencernaan seperti makanan gorengan, tinggi lemak jenuh, pedas, dan minuman berkafein.
Nutrisi yang baik berperan penting dalam mempercepat pemulihan pasien apendisitis. Untuk selanjutnya, di akhir video ini mari kita simpulkan poin-poin penting tentang apendisitis. Apendisitis merupakan kondisi kegawat daruratan. Jika tidak segera diobati, bisa menimbulkan komplikasi yang serius seperti perionitis, yaitu infeksi berat pada rongga perut. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mencari pertolongan medis jika mengalami nyeri di perut kanan bawah yang semakin memburuk. Pengobatan utama untuk apendisitis ini adalah melalui operasi atau yang disebut dengan endektomi. Pembedahan ini bertujuan untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Penggunaan antibiotik saja hanya dipilih dalam kondisi tertentu dan bukan terapi utama. Nutrisi juga sangat penting dalam proses pemulihan. Diet bertahap harus diikuti agar sistem pencernaan bisa kembali berfungsi dengan aman. Ikuti saran tenaga kesehatan mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pasca operasi. Itulah ketiga poin penting mengenai apendisitis. Kenali gejalanya, pahami pengobatannya, dan jaga pola makan selama pemulihan. Jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter jika kamu atau orang terdekat mengalami gejala mencurigakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like and share video ini untuk bantu lebih banyak orang memahami apendisitis.